إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita hidup di negara ini di bawah pimpinan pemerintah yang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya kepada para pemimpin muslim bangsa ini agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan syariat. Taat kepada pemerintah muslim adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulul amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Perintah pemerintah muslim harus ditaati jika merupakan kewajiban dalam agama atau sesuatu yang mubah dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, yang artinya ketaatan itu hanya dalam urusan yang ma'ruf, tidak dilarang Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketaatan kepada pemerintah muslim adalah ibadah sebagaimana salat, puasa, zakat yang kita mengerjakannya dengan berharap bisa masuk surga. Rasulullah SAW berkhutbah pada saat haji wada, haji perpisahan, beberapa bulan sebelum beliau wafat. Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa atuhu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulul jannati rabbikum, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah salat 5 waktu, berpuasalah pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga milik Rabb kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW menekankan kepada kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim
meski pemimpin tersebut sebenarnya tidak layak memimpin. Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'at wa in ta'ammara 'alaikum abdul habasi, yang artinya aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat meski yang memimpin kalian adalah budak dari Habasiyah, Ethiopia. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi untuk menaati pemimpin meski mereka pemimpin tersebut sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin. Dalam hadis tersebut dicontohkan yang menjadi pemimpin adalah seorang budak. Sebenarnya syarat untuk menjadi pemimpin adalah merdeka dan budak, bukan budak. Namun jika suatu saat terjadi hal yang luar biasa sehingga seorang budak menjadi pemimpin atau seorang telah menjadi pemimpin tanpa melalui mekanisme yang syar'i tetapi dia muslim, wajib ditaati dalam urusan yang ma'ruf. Rasulullah SAW menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin muslim dalam hal yang mubah pada dasarnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Man ata'ani faqad ata' Allah wa man ata'al amira faqad ata'ani, yang artinya barang siapa taat kepadaku ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa taat kepada pemimpin ia telah taat kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Taat kepada pemimpin yang muslim dalam hal yang ma'ruf adalah bagian dari akidah Ahlussunnah. Kelompok-kelompok lain mau taat kepada pemimpin selama sesuai dengan kepentingannya, baik kepentingan politik maupun kepentingan yang lain. Adapun Ahlussunnah selalu menjaga akidah ini, baik dalam kondisi yang menguntungkan mereka maupun tidak, baik dalam kondisi senang maupun susah. Meskipun Ahlussunnah tidak mendapatkan keuntungan duniawi apapun dengan menyampaikan ajaran Nabi ini, mereka tetap konsisten dalam mendakwahkannya. Bahkan tidak jarang mereka dicemooh sebagai kaki tangan dan penjilat pemerintah. Akan tetapi mereka tetap mendakwakan akidah yang telah ditanamkan oleh Nabi dan para sahabatnya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menolong mereka. Saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, hak untuk ditaati terus melekat pada diri seorang pemimpin selama dia masih muslim, selama dia masih menegakkan salat. Nabi memberikan batasan ma aqamu fikumus salat, yang artinya selama dia masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik. Dalam riwayat lain dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi menyatakan masallu selama mereka masih mengerjakan salat. Di hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, kita tidak boleh taat kepada pemimpin atau siapapun jika dia menyuruh kita berbuat kemaksiatan. La ta'ata li makhluk fi maksiatillah azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita tidak mentaatinya hanya dalam perintah yang mengandung kemaksiatan. Adapun perintah dan aturan yang mubah atau tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya tetap wajib kita taati. Man wali alaihi wa ila farahu ya'ti say'an min ma'siyatillah fal yaqrahu ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi' anna yada min ta'ah, yang artinya barang siapa memiliki pemimpin kemudian dia lihat pemimpin tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah, hendaklah dia membenci kemaksiatannya tersebut dan tidak mencabut ketaatannya secara menyeluruh. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin tidak boleh ditaati apabila dia menyuruh melakukan perbuatan maksiat. Namun kita tidak boleh mencabut ketaatan secara menyeluruh. Kita tetap harus taat dalam hal-hal yang ma'ruf. Contohnya, jika pemimpin menyuruh kita berjudi
atau melakukan riba, kita tidak boleh mentaatinya. Namun dalam urusan lain seperti aturan lalu lintas dan pembuatan kartu pengenal identitas pribadi, kita tetap harus menaatinya. Nabi dan para sahabatnya melarang kaum muslimin menjelek-jelekan dan mencemoohkan para pemimpin muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu umara'akum wa la ta'isuhum wa la tabghaduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib." Yang artinya, janganlah kalian mencela para pemimpin kalian, jangan menipu dan jangan membenci mereka. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah karena urusannya sudah dekat. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan, "Kanal akabiru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana am sabil umara." Yang artinya, para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami mencela para pemimpin. Riwayat Ibnu Abdul Bar dalam At-Tahmid. Sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu an menyatakan, "Wa inna awalan fakil mar'i nuhu ala imani." Yang artinya, sesungguhnya awal kemunafikan seseorang adalah celaannya kepada pemimpinnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tahmid dan Ibnu As-Safir. Pada suatu hari, seorang penguasa yakni Ibnu Amir berkhutbah dengan mengenakan pakaian yang tipis. Berkatalah seorang yang bernama Abu Bilal, "Lihatlah, pemimpin kita memakai pakaian orang fasik." Abu Bilal lalu ditegur oleh sahabat Nabi Abu Bakr. Abu Bakr menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Nabi, "Man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah." Yang artinya, barang siapa menghinakan pemimpin Allah di bumi, Allah pasti menghinakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga bimbingan dari Nabi dan para sahabatnya ini memberikan pencerahan kepada kita agar tidak menjelek-jelekan penguasa dan pemimpin muslim, baik di mimbar-mimbar, di media-media sosial maupun melalui tulisan yang disebar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, bimbingan dan pertolongan kepada kita untuk meneladani Nabi dan para sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmati wa ja'al lakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, para pemimpin kita adalah manusia juga. Mereka tentu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Apabila mereka bersalah, berhak diingatkan. Namun, nasihat dan kritikan untuk mereka harus disampaikan menurut adab Islam. Jika kita ingin menyampaikan saran atau nasihat kepada pemimpin muslim, hendaklah kita melakukannya dengan cara yang baik, beradab dan lemah lembut, baik secara lisan maupun tulisan.
Kita tidak menyampaikan secara terang-terangan dan orang lain tidak perlu tahu. Jika pemimpin tersebut mau menerima, alhamdulillah. Jika tidak, Anda sudah menyampaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Musa untuk mendakwahi pemimpin yang sangat kufur dan zalim, yaitu Fir'aun. Akan tetapi Allah memerintahkan beliau untuk mendakwahinya dengan ucapan yang lembut. Azhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, yang artinya, pergilah kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berbicaralah kepadanya dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Surat Thaha ayat 43-44. Jika Fir'aun, pemimpin yang sangat kafir dan menentang, harus didakwahi secara lembut, apalagi pemimpin yang masih saudara kita sesama muslim, tentu dia lebih layak mendapatkan saran dan nasihat secara beradab dan santun. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu nasihata lizi sultani fala yukallimu biha alaniyah wal ya'hudhu biyadi wal yahludi fa in qabilaha wa illa kana qad adal allazi alaihi," yang artinya, barang siapa memiliki nasihat untuk penguasa, janganlah menyampaikannya dengan terang-terangan. Akan tetapi, peganglah tangan penguasa tersebut dan berbicaralah berdua saja dengannya. Jika dia mau menerima nasihat tersebut pasti dia terima. Jika tidak, engkau telah menunaikan kewajibanmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Usama bin Zaid pernah ditanya, mengapa anda tidak menemui Utsman bin Affan dan berbicara kepadanya? Usama bin Zaid menjawab, "Aturawna anni la ukallimuhu illa usmikum, wallah laqad talaqtuhu fima baini wa baina." Yang artinya, apakah menurut kalian pembicaraanku dengannya harus kuperdengarkan kepada kalian? Demi Allah, aku telah berbicara dengannya berdua saja. Hadis riwayat Muslim. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin. Ibnu Abbas menjawab, "Fa in kunta la budda fa'ila fa fi ma bainaka wa bainah." Jika memang engkau harus melakukannya, lakukanlah secara sembunyi-sembunyi antara engkau dan dia saja. Riwayat Ibnu Abi Saibah. Jika kita tidak mampu memberikan nasihat kepada pemimpin, hendaklah kita mendoakan kebaikan untuknya. Kita doakan agar Allah memberikan hidayah, mengaturnya dalam ketaatan, memberinya teman-teman dekat yang mendukungnya dalam kebaikan dan berbagi kebaikan lainnya. Al-Imam Al-Barbahari radhiyallahu anhu menyatakan, jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan terhadap penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing para pemimpin kaum muslimin untuk memimpin dengan keadilan dan ketakwaan, dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah membimbing kaum muslimin untuk menjadi rakyat yang baik, menauhidkan Allah dan menaati waliullah amr dalam bingkai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنية. ربنا
قنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم جليلا يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله